Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pantunya yang mana nih? Masih kerja kulinya sama Brondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir lagi, yang datang lagi, yang tetap stay lagi di channel Doni Gondrong. Saya doakan teman-teman semua rezekinya lancar, dimudahkan semua urusannya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita di segmen Go Mampus lagi ya teman-teman semua, Gondrong masuk kampus. Nah, di sini saya ditemani sama narasumber yang cantik di samping saya. Nah, nanti beliau akan memperkenalkan jurusannya dan gimana sih kehidupan kuliah beliau, dan pasti penasaran ya. Ini orang cantik ini kuliah di mana ya, oke? Dan jangan di skip teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini membawa berkah, membawa manfaat buat teman-teman semua, dan bisa menghantarkan teman-teman semua sampai ke impian atau sampai ke kampus pilihan masing-masing. Oke? Dan ini langsung saja kita berkenalan dulu. Selamat pagi kakak yang cantik. Halo. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu kak. Siapa ya, namanya, asal, terus berkuliah di mana? Ya, halo teman-teman semuanya. Kenalin ya, nama aku Mizola Wulandari, bisa dipanggilnya Wulan aja. Wulan. Terus aku asal dari Bandung, Lembang sih lebih tepatnya. Terus sekarang aku kuliah di Institut Teknologi Bandung. Weh, anak ITB cuy. biasa aja. Jurusan kak? Jurusan apa? Oh, aku jurusan astronomi. Astronomi? Iya. Oke, astronomi. Berarti ini Kak Wulan ya. Kita berbicara dengan Kak Wulan dari Bandung, Lembang rumahnya. Terus beliau ini berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan jurusan astronomi ya teman-teman. Oke, dan mungkin Kak Wulan nih teman-teman penasaran ya. Saya setiap di video saya pasti ingin tahu pengalaman-pengalaman narasumber yang saya wawancarai atau yang saya ajak ngobrol. Bagaimana sih pengalaman Kak Wulan dulu pertama dari SMA nih. Kak Wulan kan otomatis siswi SMA dulunya. Terus masuk ITB itu seperti apa sih ceritanya gitu. Mungkin bisa nanti kan dari Kak Wulan cerita, kan termotivasi nih teman-teman semua di rumah gitu. Gimana sih? Oh ya udah, kayak biasa sih aku ngikutin rangkaian. Oh biasa. Ya beneran. Gak ada wow berarti masuk ITB dong? Ya wow lah. Ya wow. Maksudnya kan ITB gitu, yang katanya institut terbaik bangsa. Oh yes. Oke, institut terbaik bangsa. Itu singkatan baru berarti? Enggak, itu udah lama suka dijadiin meme ya? Kayak iya gitu. Oh, meme. ITB Okay. Institut terbaik bangsa. Oke, siap. Katanya gitu. Katanya. Tapi ya kita lihat saja. Berarti pengalamannya dulu gimana Kak dari SMA? SMA kan aku mondok ya, sama kamu juga. Yang bener. Ya udah, terus waktu itu aku jalur SNMPTN, jadi aku jalur giveaway gitu. Jadi giveaway apa nih? Ya, bisa dijelaskan SNMPTN itu apa gitu kan? Oh ya, SNMPTN tuh jadi kayak macam jalur undangan gitu, jadi pakai rapot gitu. Jadi nggak perlu ikut tes kayak SBMPTN kan, itu pakai apa namanya? Ujian tulis. Iya, ujian tulis gitu ya. Kalau SNMPTN giveaway ya. Rapot. Iya, pakai rapot gitu. Oke, rapot, siap. Terus ya udah, waktu itu aku sempat bingung mau milih apa di ITB-nya gitu. Terus akhirnya sama bapak diarahin, suka teknik apa enggak, katanya gitu. Enggak, ya udah masuk FMIPA aja, katanya gitu. Diarahin sama siapa tadi? Bapakku. Bapak Ya. Alumni ITB. Bapak aku alumni ITB. Oke, mantap. Bapakku alumni astronomi juga. Terus ya udah, anaknya juga pengen masuk astronomi gitu lah intinya. Oh, berarti jalur giveaway dari bapak nih? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ada gitu-gitu. Enggak ada ya? Iya. Atau ikut-ikut bapak? Enggak juga sih. Ya maksudnya pengen mencoba meneruskan apa yang sudah dibangun sama bapak lah gitu intinya. Oh, gitu. Jadi puitis ya, banget sih jadi anak. jadi harus ada. Jadi ya
apa namanya, ada basicnya lah gitu tentang astronomi gitu, makanya aku masuk astronomi begitu teman-teman. Jadi dulu emang jalur senam PTN ya. Jalur senam PTN berarti rapot, pinter berarti Rapot. dong. Enggak juga sih, biasa aja, masih banyak yang pinter kok di SMA. Nah iya teman-teman semua, kalian bisa membedakan, nggak ada orang pintar yang bilang dirinya pintar. Salah satunya Kak Wulan ini ya. Ini dia memang pintar. Ini rekan saya dulu waktu di pesantren, di pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan Kak Wulan ini se-SMA sama saya, satu unit gitu ya, satu lembaga di SMA Trendsize. Dan pinter juga ini, pernah olimpiade juga kan dulu? Jujur. Enggak. Oke, berarti dari situ udah memang masuknya langsung astronomi Kak di ITB itu. Gimana? Enggak. Jadi di ITB itu kita masuk ngambil ke apa namanya, fakultas. Jadi kita masuknya fakultas dulu. Misal nih aku nih ya, aku kan fakultas FMIPA namanya. Jadi waktu aku milih SNMPTN atau SBM itu aku milihnya ke fakultas FMIPA gitu. Nah tapi aku tuh jalur peminatan. Jadi di ITB itu ada beberapa mata kuliah yang dijadikan peminatan gitu. Jadi itu bisa langsung masuk ke situ gitu. Maksud nggak sih? Ke jurusan. Masuk ke jurusan gitu. Berarti misalkan nih saya anak SMA nih ya, memposisikan saya SMA. Saya pengen masuk misalkan di ITB ada teknik mesin, ada nggak? Ada. Nah, kalau teknik mesin itu masuknya ke fakultas apa? FTMD. Berarti aku masuk di ITB ketika mahasiswa baru itu nggak langsung teknik mesin kan? Enggak. Berarti langsung ke fakultas? Iya, masuknya ke fakultas dulu. Dan satu ITB itu tahun pertama itu ada namanya TPB, tahap persiapan bersama. Nah, TPB, ya, tahap persiapan bersama. Oke. Jadi semua mahasiswa ITB di tahun pertama itu belajarnya nggak cuman sih apa ya, belajar itu matematika, ya kalkulus itu, fisika, kimia, sama kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga. Ya gitu, lebih ke kayak pelajaran SMA lah ya. Gitu. Oke. Nah nanti ketika itu tuh abis itu tuh nanti teman-teman milih jurusan. Nah milih jurusannya itu Hunger Game lagi gitu. Jadi bergantung apa ya, katanya sih bergantung IPK gitu loh, bergantung nilai. Misal nih aku mau masuk matematika gitu, tapi IPK aku tidak cukup untuk masuk matematika, nanti aku kelempar ke pilihan kedua. Misal pilihan 2 aku fisika, kelempar lagi gitu loh. Gitu. Bergantung jadi kuotanya juga di situ. Berarti setiap jurusan itu ada tingkatan-tingkatannya dong? Sebenarnya bukan tingkatan sih, apa ya, lebih ke peminatnya banyak yang mana gitu loh. Kan kalau peminatnya banyak berarti kan daya saingannya juga banyak gitu loh. Berarti misalkan nih aku nggak mampu untuk masuk ke jurusan itu, berarti aku kelempar dong? Bisa kelempar. Bisa kelempar? Bisa. Meskipun itu jurusan yang tidak aku pengen? Iya. Waduh. Gitu. Makanya berarti benar-benar saingan ya? Belajar ya? Harus Oke, belajar. teman-teman semua. Gitu. Jadi harus belajar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya peminatan ya, misal aku tuh peminatan astronomi waktu SNMPTN. Nah tahun pertama aku tetap ikut TPB, tapi aku tuh nggak perlu milih lagi jurusan mana, aku langsung astronomi gitu. Kenapa itu? Karena aku masuknya lewat jalur peminatan. Peminatan itu cuman bisa buat SNMPTN. SNMPTN itu apa namanya, jadi kan ada beberapa mata kuliah yang peminatan. Kayak contohnya kalau di FMIPA itu ada astronomi sama kimia. Jadi kalau misalnya pas SNMPTN-nya tuh kamu milih astronomi, berarti nggak usah saingan dong? Nggak saingan, tapi tetap harus TPB dulu. Harus TPB dulu. Ya, tahun pertama itu tetap. Tapi itu otomatis langsung masuk ke astronomi. Otomatis. Oke, berarti harus melalui rangkaian dulu ya. Itu buat jalur senam PTN. Ya, dan katanya nggak tahu ya, ini rumor doang sih atau emang beneran, kalau jalur SNMPTN yang peminatan itu katanya lebih mudah untuk masuk gitu loh, karena saingannya sama yang peminatan juga gitu. Maksud nggak sih? Gimana? Itu bisa diperjelas gak bahasanya gitu? Gini. Senam kan, PTN. Aku SNMPTN. Ya, senam PTN masuk ke ITB. Masuk ke ITB. Peminatan. Ambil peminatan. Nah, sainganku itu untuk keterima di ITB itu sama yang peminatan lagi, sama yang peminatan astronomi lagi. Jadi enggak sama dengan SBMPTN ya? Berarti saingannya lebih sedikit. Katanya sih seperti itu tapi ya. Nggak tahu juga ya aku. Tapi emang langsung masuk kan? Iya, langsung. Kak Wulan langsung masuk dong. Oke, siap. Jadi teman-teman itu tadi sistemnya ya teman-teman. Jadi ketika mahasiswa baru nih ya teman-teman masuk ITB itu nggak langsung milih jurusan di situ.
Jadi misalkan tadi disebutkan Kak Wulan, kalau kalian ingin masuk astronomi berarti kalian masuk ke Fakultas FMIPA dulu, baru melaksanakan proses TPB ya. Iya, TPB baru nanti setahun ya, setahun baru nanti kalian bisa memilih jurusan astronomi kayak gitu. Oh, tadi dulu. TPB itu batas maksimalnya itu 2 tahun. Jadi TPB itu ada lulus gitu loh. Ada misal kayak kamu kalau lulus TPB ya udah bisa langsung jurusan. Tapi kalau misalnya Nggak lulus? ada beberapa mata kuliah yang ngulang, itu masih dikasih keringanan di tahun kedua. Waktu ketika kamu jurusan tuh kamu ngambil mata kuliah waktu TPB juga yang belum lulus. Nah, batas waktunya buat si mata kuliah TPB itu harus lulus semua itu 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau nggak lulus? DO. Aduh. Jangan mendengar kata DO lah. Ya, Ini jangan ya. teman-teman Bisa, semua bisa, ya. bisa Aku lah juga ya. bisa Nah, ini. Kak Wulan aja lulusan pesantren, mondok juga, waktunya dulu mungkin ngaji juga ya Kak Wulan ya. Ya tapi tetap bisa gitu loh. Apalagi kalian yang SMA negeri gitu kan, harusnya bisa gitu. Teman-teman di luar sana yang ingin mengejar Institut Teknologi Bandung ya harus bisa, sama seperti Kak Wulan dulu. Intinya perjuangan itu harus dilakukan karena ya tidak ada yang dilakukan secara instan gitu, harus melalui proses yang perih dulu ya Kak Wulan ya. Oke. Terus Kak Wulan nih mau tanya, Kak Wulan kenapa kok milih jurusan astronomi? Sebenarnya sih tadi udah jelasin ya, sedikit. karena emang Emang basicnya keluarga mungkin ya, Ya, basic gitu. keluarga. Terus kalau boleh tahu nih Kak Wulan, astronomi itu apa sih Kak Wulan? Kalau misalkan nih aku orang yang nggak tahu tentang astronomi, tapi kayak ketika aku lihat di website gitu ya, mungkin ketika aku ingin daftar ITB, terus aku lihat jurusan astronomi gitu, atau enggak melihat profil ada astronominya. Nah itu apa sih kalau misalkan boleh tahu gitu, apa sih astronomi itu? ya gampangnya gimana ya, astronomi itu belajar tentang alam semesta aja intinya gitu, dari yang paling mikro sampai makro gitu. Misal yang paling mikro tuh ya kita belajar juga tentang elektron, proton, itu kan mikro Kimia lah, dong gitu. itu. Tapi kita belajar juga di situ. Jadi astronomi itu belajar banyak, ada kimianya, ada fisika ya pasti, terus ada biologinya juga, hafalan, ngitung, ngoding. Susah? Ya semuanya menurutku susah sih, wajar ya gitu. Cuman ya gimana gitu, maksudnya Harus dilaksanain Iya. dong, harus dijalanin karena tuntutan hidup juga nggak sih? Ya. Terus astronomi berarti belajar tentang alam semesta. Berarti kayak planet gitu. ya, Belajar nggak? Belajar. Belajar juga. Terus Pluto yang dihilangkan itu belajar. Dihilangkan, bukan dihilangkan, tetap Apa? ada Plutonya Oh, tetap gitu. ada. Cuman tidak dianggap sebagai planet Sakit dong. tata surya lagi. Sakit nggak dianggap? Ya, sakit. Sakit nggak dianggap. Sakit. Nggak bercanda. Oke, jadi lebih ke belajar alam semesta. Nah itu kalau boleh tahu Kak Wulan dulu, oh ya Kak Wulan semester berapa sekarang? Oh, aku semester berapa ya? 6. 6. Lulus tahun berapa nih? Semester berapa lulus? 8 deh, atau 10? 8. 8. Doain ya teman-teman. Amin ya. Semoga Kak Wulan bisa lulus semester 8 ya. Saya harap kenapa nggak tambah semester sampai 10 gitu. Nggak mau. Sudah cukup. Ya bayar UKT mahal ya, teman-teman. Yang dibuka di sini dong. Oke, jadi astronomi tadi mempelajari tentang alam semesta. Nah itu kalau boleh tahu dulu itu belajarnya apa aja sih Kak? Mungkin tadi udah jelasin ya, matematika, fisika, kimia, biologi, ya nggak sih? Semuanya berarti ya? Biologinya sih aku nggak dapet sih, nggak ngambil mata kuliah yang tentang Terlalu itu, ya. gitu. Berarti biologinya mungkin hanya general nggak sih? Umum nggak sih? Ya, ada astrobiologi juga, soalnya kayak kita meneliti mikroba mungkin di Mars yang katanya bisa dihuni gitu lah. Oh, berarti itu apa namanya, seru juga sih ya. Kayak misalkan belajar tadi astrobiologi, keren kan? Makhluk hidup yang ada di planet lain gitu kan. Mantap. Berarti ada nggak kehidupan, kalau menurut Kak Wulan nih, ada nggak kehidupan di planet lain? Kalau kehidupan itu ada, karena emang terdeteksi bahwa ada mikroba di Mars gitu loh Don. Tapi kalau misalnya kehidupan cerdas kayak kita Manusia, nih, gitu ya, nggak ada. nah itu masih ngawang lah gitu, masih belum bisa Di ini ya. mengatakan bahwa ada atau tidaknya gitu. Tapi kalau Oh. kehidupan itu ada gitu. Oh, jadi nggak ada manusia dong? Ya nggak tahu juga. Mungkin jodohku ada di Mars gitu. Jauh-jauh kayak di bumi nggak ada orang aja. Don. Oke, siap. Nah, tadi terus misalkan nih Kak Wulan,
lulusan astronomi itu nanti kemana sih? Kayak misalkan apa hanya jadi astronot atau penerbang roket gitu? Emang nggak ya misalkan aku nggak tahu nih nanti masuk astronomi nggak tahu lulusan gitu ya misalkan iya mau jadi apa dong gitu. Mungkin Kawulan udah semester 6 nih, otomatis kan Kawulan tahu lah gambaran ke depan nanti ketika Kawulan itu lulus, nah itu jadi apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya nanti prospek kerja ya ini yang ngomongin prospek kerja dong. Astronomi itu sebenarnya bisa kemana-mana gitu karena kita di dalamnya belajar fisikanya mendalam juga. Itu teman-teman selain bisa jadi astronom ya profesional, itu bisa jadi dosen juga. Dosennya nggak mesti harus di astronomi karena kita belajar fisika matematika, teman-teman bisa jadi dosen fisika atau matematika gitu. Kalau pinter ya bisa, pasti bisa. pasti bisa. Terus kalau nggak itu paling yang mungkin teman-teman udah tahu kalau misalnya ada beberapa lembaga yang berkaitan dengan astronomi kayak misal Boska atau Lapan atau BMKG, itu teman-teman bisa ke sana. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah UIN tuh lagi banyak bikin planetarium gitu Don. Jadi UIN ya. UIN mana? UIN Semarang, terus Bandung? Mataram. Bandung nggak tahu ya UIN Bandung ya, mungkin UIN Bandung kalau mau bikin planetarium boleh. Promosi dong. Promosi gue bisa ini ya Bapak Hendro ya. Bisa hubungi DM aja. DM ya, nanti aku sertain IG-nya kami soal DM aja gitu Kak, gimana bikin planetarium ya. Itu planetarium itu apa? Apa ya? Kayak lab gitu? Kayak planetarium Jakarta aja sih kalau saya pernah. Mungkin teman-teman juga bisa searching planetarium Jakarta ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Contohnya lah ya. Nah, mereka juga butuh tenaga kerja dari astronomi gitu, atau teman-teman juga bisa kerja di luar negeri. Tuh banyak kating-katingku yang kerja di kayak observatorium di luar negeri gitu. Atau teman-teman bisa ada tuh bidang-bidang astronomi kan banyak kemana-mana gitu, kayak arkeoastronomi itu teman-teman bisa neliti candi yang berkaitan sama astronominya itu apa gitu, atau astrotourism misal, jalan-jalan, atau bisa bisnis, mungkin bapak saya juga kan bisnis jualan planet. Jadi teman-teman kalau jurusan astronomi bisa jualan planet ya, hebat. Iya bener, nanti ini ininya jurusan astronomi jualan planet gitu ya. Oke, siap. Thumbnailnya ya. Iya. Aduh. Jadi bisa jualan planet juga ya. Sebenarnya kalau kerja sih bisa kemana aja. Sebenarnya ini ya Kak Mizwala, Kak Wulan, namanya juga Mizwala Aulia Wulandari. Nah Kak Wulan berarti tadi kayak bukannya stuck di astronomi tapi lebih ke bidangnya, maksudnya bidang apapun itu bisa dimasuki ya. Tergantung kitanya nanti ingin kemana gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gitu ya, masyarakat teman-teman SMA kan awam gitu ya, awam terkait kayak biasanya ingin kayak aku nanti kuliah itu pengen kerja loh, aku nanti kayak belajar kayak gini otomatis ingin kerja dong, ingin gaji yang gede, terus ingin menghidupi keluarganya nanti, mungkin karena realistisnya seperti itu. Nah makanya banyak teman-teman SMA itu yang masih minim edukasi atau masih minim pengetahuan terkait jurusan dan lulusan gitu, lebih ke kayak nanti aku masuk ini jadi apa sih, nanti aku masuk jurusan B jadi apa, jurusan C jadi apa, nah kayak gitu. Nah teman-teman tadi udah jelasin sama kami Mizwala, sebenarnya jurusan astronomi itu nggak hanya stuck di bidang astronomi, tetapi bisa masuk ke bidang-bidang lain, karena yang dipelajari di astronomi itu tidak hanya astronomi, tapi ada fisika, kimia, biologi, matematika. Nah itu bisa jadi dosen kalau misalkan teman-teman mumpuni dan punya kapasitas yang cukup untuk menjadi dosen di bidang itu gitu loh. Mungkin kayak gitu ya, Kak Mizwala. Bisa. Atau IT kan kita juga belajar ngoding itu, teman-teman bisa. Ngoding tuh kan sekarang dibutuhin di mana-mana ya. Ya udah bisa masuk mana-mana aja gitu. Terus statistika juga. Ya udah gitu-gitu. Jadi lebih kayak apa sih? Kondisional lah ya. Kondisional juga, terus melihat kapasitas dan kemampuan dari teman-teman semua. Oke, siap. Tadi udah lulusan, apa yang dipelajari udah. Nah, terus nih Kak Mizwala, apa sih yang dirasakan ketika Kak Mizwala dulunya emang tidak tahu astronomi, tetapi Kak Mizwala itu tahu nih astronomi itu, pesan-kesan masuk astronomi. Cari tahu dulu astronomi itu ngapain aja, soalnya banyak nih temenku tuh yang masuk astronomi karena mereka itu tertarik dengan
apa ya, kayak buku yang mereka baca kayak ensiklopedia itu kan Banyak planet. banyak gambar dan ceritanya menarik gitu. Wah, aku pengen nih jadi astronom gitu. Ternyata pas masuk gitu kita tuh belajarnya, loh kok kita belajar ngoding juga, loh kok kita belajar statistika. Nah itu yang kadang-kadang mereka itu apa ya, kayak shock aja gitu loh, kayak loh kok gue belajar ini sih gitu. Perasaan ngelihat di ensiklopedia nggak kayak gini gitu, atau ngelihat di web-web astronomi Nggak kayak gitu ya. nggak kayak gitu. Nah, Jadi makanya ini harus cari nonton tahu channel dulu. Doni Gondrong dong. Iya bener. Bener, Nonton. oke. Harus Gitu. nonton channel Doni Gondrong. Tadi pesannya kami Suala, ibaratnya kalian ingin masuk sebuah rumah, kalian harus cari tahu dulu tentang isi rumah itu. Ya kan, jangan sampai kayak kalian melihat hanya sampulnya doang. Oh, rumahnya bagus, kayaknya dalamnya enak nih. Oh, catnya indah, kayaknya dalamnya indah. Nah, bukan kayak gitu teman-teman. Jangan melihat dari cover. Don't judge book by cover. Don't judge people by cover. Nah, itu sangat penting teman-teman. Iya, itu benar. Jadi harus tahu dulu isinya, ngapain aja sih di dalamnya. Nah, jangan sampai teman-teman ingat apa yang sudah saya katakan berkali-kali, jangan salah jurusan. Jangan salah masuk kampus yang tidak ingin teman-teman masukin. Nah, itu jangan. Karena itu menentukan masa depan teman-teman, itu menentukan rasa kebahagiaan teman-teman dalam menuntut ilmu. Karena mungkin kami Suala ada ya teman kami Suala yang astronomi kayak gitu udah semester 3, ada nggak yang keluar gitu? Semester sekarang ada nggak yang keluar kayak gitu? Semester sekarang nggak ada sih, kayaknya kalau semester sekarang tuh udah kayak terlalu Udah tua tahu gitu loh. udah tua untuk- nggak sih? untuk keluar tuh udah terlalu terlambat menurutku sih. Tapi itu dulu bayangnya di semester berapa? Kayak wah aku nggak nyaman nih di astronomi, terus ya udahlah cabut aja lah. Kalau di astronomi sih nggak ada sih, karena astronomi itu apa ya, bidangnya itu rata-rata yang masuk astronomi kalau nggak di pilihan pertama waktu TPB-nya itu ya dia peminatan gitu loh. Jadi emang yang benar-benar mau masuk situ, jadi jarang ada masuk buangan lah bahasanya, maksudnya sih Masuk. gitu. Berarti kayak bener-bener mereka ingin banget masuk astronomi. Nah kayak gitu yang saya Biasanya sih harapkan ya. yang banyak keluar itu waktu TPB, malah ketika dia belum masuk Jurusan ya. terus melihat bahwa ITB ternyata seperti ini gitu, terus Akhirnya? banyak yang tidak sesuai ekspektasi mungkin, atau melihat apa ya, kayak wah temen gue di kampus lain kayaknya enak gitu, ya udah Kayaknya enak ya. ya udah deh akhirnya banyak yang lepas gitu. Ya gitu ya teman-teman semua. Jadi tadi pesan kami Suala, cari tahu isi tentang apapun jurusannya, terus ngapain aja sih. Makanya teman-teman jangan lupa nih tonton channel Doni Gondrong. Kalau ada saran bisa kalian isi nih, kolom komentar ada nih di bawah ya. Nah itu kalian bisa, Kak ini dong jurusan ini gitu. Nah saya akan carikan edukasi, saya akan carikan narasumber yang terpercaya buat men-share pengalamannya, share edukasi ke teman-teman semua, biar teman-teman semua nggak salah milih jurusan atau nggak nyasar lah, intinya nggak nyasar lah kemana-mana gitu. Jadi memang ketika teman-teman ingin masuk di jurusan itu, ya teman-teman nyaman dan bahagia ketika kuliah, ketika menuntut ilmu dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kayak gitu ya Kamis ya. Nah terus kesannya nih, tadi pesan kan, kesan. Kesan apa nih? Kesannya masuk astronomi dong. Apa ya, semakin wow aja gitu, karena wah gitu, ternyata ya nggak nyangka aja lah gitu. Maksudnya yang dipelajari itu bener-bener apa ya, kayak kalau misalnya teman-teman mungkin ini klasik sih, kayak teman-teman tuh bakalan tahu kalau teman-teman tuh sekecil itu gitu di alam semesta itu, ini tuh gitu, dibandingin alam semesta itu teman-teman tuh udah nggak ada apa-apa. Itu tuh yang bikin kayak, apalagi aku kan kita lulusan pesantren ya, Kita lo aja kali. maksudnya aku kayak wah gitu, ternyata Jadi wah, kayak subhanallah sekali. Subhanallah ya, bener-bener apa ya teman-teman semua. Jadi kami Suala ini kayak kesannya wow, dan bener kita itu sebagai manusia itu hanya kecil loh di mata Allah gitu. Terus apa yang ingin disombongkan gitu, apa yang ingin diarogankan gitu, kita nggak punya apa-apa gitu dibanding alam semesta, dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Jadi manusia yang masih sombong, tolong sombongnya dikurangin gitu. Apa sih yang ingin disombongkan? Karena itu cuma titipan ya Kami Suala ya. Jangan sampai lah gitu. Oke ya, ini jadi konten edukasi beserta Islami gitu ya, bersama Mama Mizwala, Mama Wulan gitu ya. Oke. Jadi sambil menyelam minum air juga. Menyelamnya adalah kita tahu tentang ITB dan astronomi jurusannya yang dipelajari dan lulusannya. Minum airnya adalah kita bungkus dengan Islami gitu kan, karena apapun nanti
manusia yang kerjakan. Manusia itu hanya ya kita itu sebagai orang atau enggak khalifah di bumi gitu. Tapi nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin terakhir nih kami Suala pesan buat teman-teman SMA di luar sana yang ingin berkuliah gitu ya, yang ingin menuntut ilmu lagi gitu. Dari kami Suala, mungkin dari motivasi kami Suala ini mendorong semangat teman-teman semua dari rekan-rekan SMA yang ambisius untuk masuk di dunia perkuliahan. Nah, gimana? Pesannya dari kami Suala lah. Kalau pesan sepengalaman aku ya, jadi jangan takut, intinya jangan takut lah, apalagi teman-teman misal kuliah ya, jangan takut buat nggak bisa kuliah gitu, bisa kok, apalagi beasiswa tuh banyak banget ada di mana-mana gitu. Intinya berani aja dulu gitu, beraninya yang ditaruh di depan gitu. Kalau misalnya nanti di tengah jalan takut ya nggak apa-apa gitu, maksudnya bisa diakalin lah, bisa dicari solusinya gitu. Tapi kalau misalnya yang takutnya di depan tuh kapan beraninya gitu, jadi ya udah berani aja dulu gitu, jalani aja dulu ya. Jangan ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman takut nih masuk ITB, kayaknya wah ITB orangnya ambis-ambis, pinter-pinter gitu ya, sama kok sama kampus-kampus lain menurutku ya. Cuman mungkin budaya di ITB-nya apa ya, kayak yang belajar gitu ya, belajar gitu itu juga nggak juga sih. Jadi ya udahlah, jangan takut lah masuk ITB, udah masuk aja gitu. Pesannya jangan masuk jangan takut masuk ITB dong. Iya, jangan masuk jangan takut masuk kuliah lah gitu ya, kan karena aku backgroundnya ITB ya. Ya kalau misalnya kalian takut masuk ITB jangan takut gitu. Oke, jadi teman-teman semua, intinya bisa saya simpulkan ya, maksudnya bisa saya sederhanakan. Maksud jangan takut di sini adalah tetaplah berusaha. Apapun setinggi-tinggi, bukan, maksud saya gini, ulangi. Jangan pantang menyerah, teruslah berusaha. Dan ketika kalian mempunyai mimpi yang besar, nah kata Bung Karno juga seperti itu, bermimpilah setinggi langit. Kalau kamu nanti misalkan gagal, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi bener tau Don, aku tuh dulu ya waktu ditanya sama Paten, sama guru lah ya, guru lah di SMA itu, waktu ditanya kan, jadi waktu itu lagi ibaratnya kumpul lah ya, ospek apa gitu ya, ospek SMA itu, waktu ditanya kamu masuk mana, ya kuliahnya di mana, terus aku jawabnya MIT bukan ITB gitu. Terus ya benar kata Soekarno itu, aku mimpinya MIT tapi aku jatuhnya di ITB gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itulah pesannya. Bung Karno emang pernah berpesan kepada anak muda, kepada kita semua sebagai penerus bangsa, bermimpilah setinggi langit, jangan takut untuk bermimpi. Nah, ketika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin itu aja kami Suala ya. Kita sudahi atau kita akhiri bincang-bincang kali ini. Kalau mungkin nanti teman-teman kurang jelas tentang informasi, bisa DM di Instagram kami Suala, saya taruh di bawah ini. Jangan lupa follow Instagramnya juga, dan jangan lupa juga follow IG aku. Dan insya Allah aku akan men-share terus pengalaman, edukasi, narasumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua yang ingin masuk di dunia perkuliahan. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel Doni Gondrong, Doni Fatwa. Semoga apa yang kalian impikan buat kedepannya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian menjadi orang sukses semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya dengan narasumber yang kece-kece, yang cantik, ganteng, semuanya manis kayak saya, oke? Dan stay positif, dan teruslah berusaha. Saya Doni Gondrong. Saya Bulan. Saya Bulan. Ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.